Shalom dan selamat pagi buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat distrik 10 Medan Aceh yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan hari ini Selasa tanggal 12 November 2024 tertulis dalam Ibrani 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Di hata Batak Toba songonom madidok. Songon surung ni guarna na tineanai na mangatasi akka suru-suruan. Songonido surung ni hasangaponna martibakon nasida ima sahatna. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, surat Ibrani ini ditujukan kepada generasi yang kedua, yang mana saat itu mereka sedang menghadapi penganiayaan. Kita ketahui ketika menghadapi penganiayaan pasti ada yang namanya ancaman yang membuat kehidupan kita bisa terancam. Penulis surat Ibrani ini banyak tafsiran, ada yang mengatakan Rasul Paulus, tapi ada juga yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah seorang Kristen Yahudi yang telah mengenal Kristus kira-kira pada tahun 70 Masehi. Ketika pada saat itu perintah dari kekaisaran yang mengatakan bahwa semua orang harus tunduk kepada kaisar, termasuk untuk menyembahnya. Sebagian orang Kristen memang ada yang terpengaruh, ada juga yang menjadi kembali kepada agamanya sebelumnya, yaitu Yudaisme. Dalam keadaan yang terjadi saat itu, kekristenan banyak yang meninggalkannya, bahkan banyak yang menjadi percaya kepada kaisar, bahkan menyembahnya. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itulah, maka penulis surat Ibrani ini mengatakan bahwa iman mereka harus bertumbuh dan kuat. Dalam nas ini dikatakan agar semua orang Kristen yang menghadapi penganiayaan itu jangan terpengaruh dengan berbagai cara yang mencoba untuk melemahkan iman mereka. Oleh sebab itulah dikatakan di dalam nats ini bahwa Yesus Kristus anak Allah, dia jauh lebih tinggi dari segalanya. Dia jauh lebih hebat dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah yang ditekankan di dalam nats ini, bahwa Yesus itu adalah anak Allah, seperti yang telah diterangkan di ayat sebelumnya pada ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus Kristus anak Allah, dialah yang telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita, seperti yang dikatakan
dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang besar di tempat yang maha tinggi. Maka melalui nats ini kita diingatkan kembali supaya kita tetap percaya dan yakin kepada Yesus Kristus anak Allah yang telah mati di kayu salib. Dia adalah nabi, dia adalah sebagai raja, dia juga dikatakan sebagai imam yang telah diutus Allah untuk mengasihi dunia ini. Marilah kita percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita setia kepada Yesus Kristus anak Allah yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan orang yang percaya. Tidak ada yang lain yang mau kita yakini selain Allah di dalam Yesus Kristus. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan menjadi selamat. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal yang telah mati di kayu salib untuk menyucikan segala dosa kami. Dia lebih tinggi dari segala-galanya. Kami yakin dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu menopang kehidupan kami. Banyak hal yang bisa melemahkan iman kami, tapi kami diingatkan oleh firman-Mu pada saat ini, agar kami senantiasa yakin dan percaya hanya kepada-Mu saja di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, dalam setiap aktivitas kami, biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan, memimpin kami, agar kami mampu beraktivitas hanya di dalam pertolongan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.